Shalom kekasih Tuhan. Kita sebentar lagi akan memulai Pray From Home. Saya percaya kita semua tak sabar menanti untuk menyembah, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Oh, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu, sebab Engkau kudus dan layak disembah. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat pembelaan-Mu, pertolongan-Mu. Kami hari ini ada oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu. Kami ada sekarang. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya. Sungguh Engkau baik,
sangat baik, teramat baik. Ku bersyukur, ku menikmati damai-Mu, ku menikmati kemurahan-Mu selalu. Kau setia, Kau adil, Kau benar Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, syukur. Di saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kami mau belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar kepada kami, menegur kami, membuat kami makin berakar di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Biar iman kami bangkit, iman kami bergelora kembali, dan kami belajar mengerti tentang iman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Shalom kekasih Tuhan. Ya, beberapa hari kita tidak berjumpa secara langsung di Facebook, tetapi ada yang lewat di YouTube. Tetapi mari kita bersama-sama belajar dari 1 Korintus 12 ayat 9a. Kita masih bicara tentang karunia, ya. Ini karunia roh. Saya akan bacakan buat kekasih Tuhan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Nah, roh yang sama memberikan iman. Memang kalau bicara tentang iman, setiap orang itu punya iman. Tapi nggak semua orang sadar kalau dia punya iman, ya. Nah, kita juga akan belajar. Yang pertama, apa itu iman? Iman dalam bahasa aslinya pistis, artinya fit. Ya, nanti saya akan sambungkan dari kata fit, kita ketemu apa? Ya. Nah, kata iman itu artinya jaminan, assurance, ya. Asuransi, itu jaminan. Nah, iman berbicara juga tentang percaya. Namun, yang saya mau sampaikan buat kekasih Tuhan di sini, iman yang saya mau bicarakan, karunia iman, ini bukan berbicara mengenai iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang saya mau bicarakan di sini adalah iman adikodrati, supranatural. Nah, ketika bicara tentang karunia roh, yaitu iman, berbicara hal yang supranatural, adikodrati, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, yang memungkinkan kita percaya kepada Allah untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Jadi, kita yang diberikan karunia roh, yaitu iman, bisa mengerjakan hal-hal yang supranatural yang dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa itu. Jadi bukan oleh gagah kuat kita, kemampuan kita. Contoh, ya, yang berkaitan dengan karunia iman, nanti bisa ayat selanjutnya bicara tentang menyembuhkan. Iman dan kesembuhan itu berkaitan, ya. Termasuk dengan marifat, tiba-tiba dapat karunia pengetahuan dari Tuhan, berbicara di sini ada seorang yang sakit apa? Nah, itu karunia marifat. Tetapi ketika mulut ini nggak berani berkata, maka nggak ada yang ngaku. Ya, jemaat nggak ada yang ngaku, orang nggak ada yang ngaku. Nah, ketika kita beroleh karunia yang namanya karunia marifat, kata-kata pengetahuan, kita melangkah dengan iman, yaitu pelayanan adikodrati yang dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan hal yang ajaib dan luar biasa. Dan butuh hikmat untuk menyampaikan hal itu. Ternyata karunia demi karunia itu berkaitan luar biasa. Contoh, dalam sebuah ibadah, ada orang yang memang berdosa, dosanya dosa yang memalukan.
tentu hamba Tuhan tidak perlu menyebutkan dosa yang memalukan itu dan membuat orang itu ketakutan. Jadi apa yang dilakukan? Dengan bahasa yang baik, benar, mendorong orang itu bisa bertobat. Nah, itu betul-betul hikmat Allah. Nah, kekasih Tuhan, iman itu selalu berkaitan dengan kesetiaan. Bahasa Indonesia, iman dan kesetiaan sepertinya nggak nyambung, tetapi dalam bahasa Inggris, faith and faithful. Faith itu iman, faithful itu setia. Faith dan faithful, akar katanya sama, pistis, pisteo, sama. Jadi orang yang punya iman, dia harusnya setia kepada yang memberikan karunia itu, Tuhan. Dan orang yang punya iman, dia melangkah dengan karunia-karunia-Nya dengan setia. Orang yang punya iman, dia harus setia. Dan karunia iman ini tidak terjadi setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Di sikon tertentu, di situasi kondisi tertentu. Jadi tidak semua serta-merta dimanapun kita berada, wah kita ini punya karunia iman yang dahsyat, yang luar biasa. Ya, nanti akan saya berikan contoh karunia iman itu seperti apa. Nah, yang kedua, bagaimana berjalan di dalam iman. Orang yang berjalan dalam iman itu percaya walaupun belum melihat. Nah, biasanya seeing is believing. Ya, apa yang kita lihat kita bisa percaya, tapi kita tetap percaya walaupun belum melihat. Itu iman. Melangkah walaupun itu mustahil. Nah, itu juga iman. Biasanya ada kepastian baru melangkah. Oleh sebab itu kita belajar dari Roh Kudus untuk dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Kalau itu suara dari Roh Kudus buat kita, belajarlah melangkah. Ya. Kemudian bertindak karena Roh Kudus yang mendorong, bukan dorongan hati kita. Kita dilatih untuk membedakan suara hati kita dengan suara Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya bilang ya, yang namanya suara hati ini seringkali menipu juga ya, mengarahkan kita kepada hal yang sesat gitu ya. Ya, jangan mengandalkan hati kita, tetapi andalkan suara Tuhan. Iman itu bukan nekat. Ya. Dan iman itu percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas dorongan perintahnya. Jadi ketika Tuhan suruh kita mengatakan sesuatu, melangkah, maka yakinlah Tuhan pasti bertanggung jawab. Amin. Nah, kita lihat dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat 20. Dikatakan di sini, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, ya, iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Lihat, ada yang bisa lihat ini? Ini biji sesawi. Ya. Dan saya perlihatkan di sini, nih. Ya. Ini biji sesawi. Ya. Tentu nggak mudah melihatnya, sangat kecil saudara, sejumput, lebih kecil daripada beras, ya, lebih kecil daripada beras, oke, ya. Nah, ternyata walaupun iman itu kecil, ya, walaupun lebih kecil daripada beras, sejumput ini, satu biji saja lebih kecil daripada beras, tapi bisa memindahkan gunung raksasa. Artinya, jangan ukur iman seseorang itu kecil atau besar, tapi ingatlah yang memberikan karunia iman itu yang maha besar. Nah, kekasih Tuhan, iman itu bukan nekat, namun percaya bahwa Tuhan yang mendorong kita untuk melangkah dan bertindak. Walaupun imanmu kecil, kata orang, berjalanlah, melangkahlah, bergeraklah bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mampukan, karena Tuhan yang dorong,
dan Tuhan adalah jagonya buat mujizat. Haleluya. Maukah saudara punya karunia iman di situasi kondisi tertentu? Saudara bergerak dengan iman, bukan nekat. Ya, nekat itu tanpa perhitungan. Iman itu kita berhitung karena Tuhan yang beri. Perhitungan kita adalah Tuhan yang memberi karunia iman. Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau nekat, kita yang bertanggung jawab sendiri. Haleluya. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa, para kekasih Tuhan yang berdoa bersama dengan kami diberi karunia iman, sehingga mereka memiliki kepercayaan, keberanian melangkah sesuai tuntunan dan dorongan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang supranatural adikodrati, untuk mengerjakan hal-hal yang penuh kuasa dan mujizat. Malam ini kami berdoa, kehendak-Mu, rencana-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun masalah pergumulan kami, ketika kami berdoa, kami berseru kepadamu, Tuhan tolong kami, Tuhan jamah kami. Oleh sebab itu kami belajar berhati-hati dengan tutur kata kami, karena tutur kata kami punya kuasa. Kuasa mencipta yang tidak ada menjadi ada, bahkan menciptakan yang ada menjadi tidak ada. Kami berdoa, ya Tuhan tolong kami untuk menguasai diri, sehingga ketika Tuhan bekerja melalui kehidupan kami dapat dipakai Tuhan luar biasa. Turunkan berkat-Mu buat Indonesia, pemulihan terjadi buat Indonesia, dan setiap orang yang berseru berharap kepada Tuhan beroleh pertolongan dari Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup buat kami, membuat kami makin cinta kepada Tuhan dan makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Malam ini kami berdoa, biarlah setiap serangan yang diarahkan kepada kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak segala sakit penyakit, segala intimidasi, provokasi, dan biarlah segala yang negatif yang diarahkan kepada kami tolak di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, dijauhkan dari mara bahaya, tetapi datanglah segala berkat dari segala penjuru mata angin. Buat para pengusaha dan buat para karyawan yang bekerja, biarlah mereka betul-betul sungguh-sungguh bekerja dan melayani dengan maksimal. Kekasih Tuhan, sekarang angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah segala berkat yang istimewa, yang khusus, yang luar biasa, yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Tetap berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Haleluya. God bless you.